Zoe Nelson adalah seorang remaja putri berusia 17 tahun yang menjadi siswa perbaikan kendaraan bermotor di Motherwell College. Zoe tinggal bersama ibu, adik perempuan, dan ayah tirinya. Uniknya, kedua kakak beradik ini terlibat hubungan dengan pria yang sama bernama Bain yang berusia 20 tahun. Bain diketahui tinggal bersama kakek neneknya. Selain dengan Bain, Zoe juga menjalin hubungan dengan pemuda lain bernama Ross. Menurut cerita sang ibu, Zoe dan Laura adiknya ribut dan berdebat sengit tentang Bain di depan rumah sekitar jam 5 sore pada 22 Mei. Laura berlari keluar sambil menjambak rambut Zoe dan menampar wajahnya, dan akhirnya keduanya terlibat adu fisik di ujung jalan masuk rumah. Ibunya berusaha melerai keduanya. Sementara itu, Isobel, saudara tiri Zoe dan Laura mengatakan kalau keduanya saling berebut cowok dan Laura juga tidak mau kalah dan merasa sama berhaknya dengan Zoe untuk memacari Bain. Saat itulah Zoe melenggang pergi bersama Bain yang tampak meneguk sebotol tequila. Ternyata itulah hari terakhir Zoe terlihat hidup. Pada 23 Mei 2010, seorang pengendara motor off-road mendapati semacam boneka hangus di hutan Monkey Hill. Karena penasaran, dia pun mendekati dan barulah dia sadar kalau yang ditemukannya adalah mayat. Awalnya dia mengira itu manekin saat tampak salah satu kakinya mencuat. Tetapi saat diamati ternyata ada tulangnya. Barulah dia sadar kalau manekin tidak mungkin bertulang. Mayat itu terbakar parah sampai dia tidak tahu itu laki-laki atau perempuan. Dia segera pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sana dan menelpon polisi atas temuannya itu. Ketika polisi tiba di rumah pria tersebut, dia mengantarkan mereka ke lokasi penemuan mayat. Polisi menggambarkan penemuan itu sebagai kejahatan keji dan mengerikan. Mayat itu diletakkan di atas tumpukan kayu, dan area wajahnya ditutupi dengan lembaran plastik tebal yang meleleh sebagian. Menyusul hasil penelitian postmortem, pada 24 Mei, kasus ini pun segera diusut. Di dekat jenazah ditemukan tutup botol tequila berbentuk sombrero, dan botol kosong yang matching ditemukan di sisi lain jalan kecil di sebelahnya. Laura Wilcock, seorang ilmuwan forensik dengan spesialisasi memeriksa kebakaran yang mencurigakan, menyimpulkan bahwa jenazah tersebut sudah terbakar selama 7 jam dan mayoritas sudah rusak. Tetapi untungnya telapak tangan kanannya tidak terbakar terlalu parah dan masih bisa diseka untuk mendapat DNA. Kebakaran pada tubuh yang nyaris total menjadi penghambat ahli patologi untuk menentukan penyebab kematian. Dr. Julia mengatakan insting alami seseorang jika terkena api adalah menghindar. Tetapi mayat tersebut tidak tampak melakukannya, bisa jadi karena pingsan atau memang sudah tewas. Dalam saluran pernafasan juga tidak menunjukkan adanya jelaga yang seharusnya ada jika korban masih bernafas. Para ilmuwan juga tidak dapat melakukan analisis darah yang pastinya bisa memberikan banyak bukti. Noda pada botol tequila tidak memiliki pola khas seperti jika digunakan sebagai senjata pembunuhan. Saat ditemukan, di sebagian besar wajah mayat dilelehi plastik panas, bagian bibir dalam bengkak, kedua mata menghitam, dan pendarahan di dalam tengkorak. Para ahli memperkirakan penyebab kematian adalah mati lemas, bisa jadi karena diselubungi kantong plastik atau lehernya ditekan. Penyebab kematian masih tetap belum bisa ditemukan. Ada seorang saksi yang mengatakan pada malam pembunuhan sekitar pukul 23.20, tampak api tepat di tempat jenazah Zoe ditemukan. Zoe diketahui pergi dari rumah sekitar jam 5 sore dan dia terakhir kali terlihat mengenakan celana panjang abu-abu, kaos putih, dan sepatu Keds Nike hitam. Detektif Jennifer memeriksa berjam-jam rekaman CCTV untuk menemukan sosok Zoe. Akhirnya dia tampak di rekaman pada pukul 17.30 tanggal 22 Mei di dalam sebuah toko. Polisi juga menerima konfirmasi keberadaan Zoe pada pukul 17.40 di jalan raya. Hasil rekaman ini dirilis ke publik pada 27 Mei untuk menarik beberapa saksi supaya maju. Pada 28 Mei, ada beberapa laporan saksi yang masuk. Satu saksi melaporkan dia melihat Zoe pada pukul 17.15 sedang berjalan dengan seorang pria yang mabuk berat dan melakukan kekerasan pada Zoe, tepatnya meninju kepalanya.
Saksi lain menyebutkan Zoe melewati taman rumahnya ditemani seorang pria bertato. Saksi ketiga menyatakan melihat Zoe bersama seorang pria yang deskripsinya serupa yang tampak marah besar dan berang, berkata akan membunuh beberapa wanita nanti malam sembari meninju tiang lampu. Seorang saksi lain lagi mengatakan pria yang marah dan gusar itu mengatakan, "Akhirnya aku membunuh seseorang nanti malam." Ada juga yang melaporkan seorang pria berkata, "Ini semua salahmu," sambil menunjuk wajah Zoe dengan marah. Seorang remaja putri berusia 14 tahun melihat pasangan Taylor bersama di belakang Newman's Asda. Sang pria bertelanjang dadanya yang terbakar matahari dan menyebut namanya Rip Bine dan meminta sang remaja ini supaya menilai tubuhnya dari 1 sampai 10. Remaja ini menggambarkan pasangan itu menegak alkohol yang katanya mereka curi, yang pria menegak tequila, sementara yang wanita vodka. Seorang pejalan kaki menyebutkan sempat melihat Zoe bersama seorang pria bertato di wajah di depan sebuah toko, dan Zoe sedang sibuk mengoleskan sunblock ke punggung si pria. Sebuah keluarga juga melihat seorang pria bertelanjang dada, terbakar matahari yang wajahnya bertato, berkeliaran tanpa tujuan pada 22 Mei. Pada 28 Mei 2002, tepat sebelum jam 6 sore, Bine mendatangi mobil karavan polisi dan mengatakan hendak membuat pernyataan. Petugas yang menemui Bine menyebutnya mabuk berat dan ucapannya meracau. Bine bercerita pada beberapa hari lalu, dia naik bis menuju Motherwell. Kemudian dia melihat seorang pria yang diketahuinya bernama Stuart naik bis di bis yang sama. Bine mendekati Stuart dan bertanya apakah dia bersama Zoe Sabtu malam. Bine mendapat jawaban dari Stuart yang menyatakan dia telah membunuh Zoe. Pada saat Bine mulai mendeskripsikan Stuart, seorang detektif masuk ke dalam mobil karavan polisi dan langsung memborgol tangan Bine. Esok harinya, tanggal 29 Mei, Departemen Kepolisian mengumumkan bahwa seorang pria berusia 20 tahun telah ditangkap terkait kematian Zoe dan kini sedang dalam tahanan polisi. Bine ditahan dan harus menghadiri sidang yang rencananya digelar pada 1 Juni 2010. Selama diinterview polisi setelah penangkapannya, Bine bersikeras terakhir bertemu Zoe adalah pagi hari tanggal 22 Mei. Dia mengatakan kalau itu pertemuan tidak disengaja saat dia ke sebuah agen koran setempat untuk membeli rokok. Setelah itu, dia hanya diam di rumah seharian penuh. Dalam sidang pendahuluan, Bine mengajukan pembelaan tidak bersalah atas semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Pada 8 Januari 2011, Bine dipindahkan ke penjara lain dengan maksud terpisah dari penghuni penjara utama dengan pertimbangan keselamatan nyawanya. Tes swab yang diambil dari tangan Zoe menunjukkan adanya DNA Zoe dan DNA orang lain yang ternyata cocok dengan unsur-unsur DNA Bine. DNA yang cocok baik dengan Zoe maupun Bine ditemukan pada botol tequila dan juga pada tutup botol yang ditemukan tidak jauh dari mayat Zoe. Bine didakwa di daerah berhutan menyerang Zoe dengan menggunakan pisau, memukulinya berulang kali, meletakkan selembar plastik di mukanya untuk menghalangi pernafasan, dan dengan cara yang tidak diketahui melukai dan membakar tubuhnya. Bine juga didakwa menghalangi keadilan dengan mencuci dan membuang pakaian yang dia kenakan saat melakukan pembunuhan. Dia membuang ponsel Zoe dan juga mengancam saudara perempuannya, Laura. Laura bersaksi di persidangan dan mengatakan pada pagi hari setelah pembunuhan itu terjadi, Bine menunjukkan mayat Zoe kepadanya tepat di area jenazahnya ditemukan dan menunjuk pada mayat yang sudah gosong. Dia yakin itu saudaranya saat melihat tato di lengannya. Pada 25 Maret 2011, juri yang terdiri dari 7 pria dan 7 wanita menjatuhkan vonis bersalah dengan suara bulat atas kedua dakwaan tersebut. Saat putusan dibacakan, Bine yang diborgol berkelahi dengan penjaga keamanan dan petugas polisi dan berhasil menanduk kepala salah satu dari mereka dan meneriakkan makian kepada Laura. Sidang akhirnya dilanjutkan tanpa Bine yang ditahan di sel pengadilan. Pada 27 April 2011, Bine dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimal 20 tahun untuk pembunuhan dan 6 tahun untuk dakwaan kedua yang harus dijalani secara bersamaan.